Nah, kadang-kadang juga kita tidak lepas dari kemungkinan ada pembeli yang mengeluh. Tidak semua usaha akan berjalan mulus-mulus saja ya. Jadi kadang-kadang bisa saja terjadi ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada keluhan. Nah, apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh pembeli? Pertama, penyajian pesanan yang lama, rasa masakan yang kurang pas atau kurang enak, penyajian masakan atau makanan yang tidak memuaskan. Mungkin keluhan karena alat makan yang kotor dan bau. Peralatan banyak yang rusak, misalnya sendok yang bengkok, meja kursi yang rusak dan sebagainya. Tidak tersedianya alat makan penunjang, misalnya sambal, tusuk gigi, atau sendok garpu dan sebagainya. Mungkin juga pembeli ada yang mengeluh karena perhitungan pembayaran yang tidak sesuai, atau karena fasilitas yang tidak bersih seperti WC, lantai, meja kursi dan sebagainya. Bisa juga karena banyak lalat, nyamuk, atau kucing yang mengganggu kenyamanan waktu makan. Dan bisa juga karena tidak ada uang kembalian. Sering juga dikeluhkan jika pesanan makanan keliru ya. Seperti misalnya pesan tidak pedas tapi terimanya pedas. Pesan 2 porsi dapatnya 1 porsi, misalnya seperti itu. Bisa juga pelanggan mengeluh karena kesulitan parkir kendaraan, atau banyak menu makanan yang tersedia tapi ternyata ketika diminta sudah habis. Nah, yang paling sering juga dirasakan ketika pelayan dianggap kurang sopan. Ini akan menjadi keluhan pelanggan yang paling besar. Nah, pemilik usaha sering merasa bingung dalam menghadapi keluhan dari pembelinya ya. Pemilik warung bingung dan merasa sedikit takut, terutama pada pembeli yang marah. Nah, bagaimana mengatasinya ya? Anda harus mempunyai aturan kerja yang ketat terhadap karyawan agar mereka mematuhi aturannya. Jadi kalau perlu berikan sanksi supaya mereka benar-benar bekerja sesuai dengan aturan yang Anda buat. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Jadi usahakan jangan sampai terjadi keluhan-keluhan pelanggan seperti yang tadi itu. Tapi jika ada keluhan pelanggan, dengarkan dengan baik, minta maaflah, dan berikan kesan bahwa Anda akan berusaha memperbaiki kekurangan usaha Anda. Kalau perlu, berikan bonus makanan pada pembeli agar mereka tidak kapok datang kembali. Memang, beberapa keluhan mungkin Anda rasakan terlalu mengada-ngada, tetapi tetaplah tanggapi dengan sopan dan minta maaf bahwa usaha Anda belum bisa maksimal. Menanggapi pembeli yang marah, dengarkan dengan sabar sampai emosinya reda. Kemudian setelah pembeli lebih tenang, minta maaflah dan tenangkan dia dengan berkata bahwa Anda akan berusaha memperbaiki kesalahan. Jangan sakit hati pada pembeli yang marah. Justru hal ini dapat Anda jadikan tantangan bagaimana Anda mengatasi kemarahan pelanggan dan mengubah usaha Anda menjadi lebih baik. Ini adalah penting sekali sebab pembeli adalah raja. Nah, Anda juga harus tahu apa yang diinginkan oleh pembeli. Jadi sebagai teman, hafalkan dan sapalah namanya dengan sopan ketika datang. Ajaklah sedikit berbincang-bincang untuk menanyakan kesannya pada warung makan Anda. Ini penting untuk menjaga hubungan ya. Anda perlu juga menggali informasi tentang bisnis makanan dari media televisi, majalah, dan pemberitaan yang sedang marak ya. Dapatkan ilmu dan informasi yang berguna bagi usaha Anda. Teruslah belajar dan berinovasi dalam mengembangkan pelayanan. Ini adalah mengenai pelayanan pelanggan yang sangat penting dalam warung makan. Demikian mengenai bagaimana kita mengelola sebuah usaha warung makan. Saya Nur Agustinus. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Salam entrepreneur.